Drawing Piala Asia U23 telah diumumkan kemarin, dan Indonesia akan tergabung di Grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia, dan Jordania. Dibandingkan tim-tim tersebut, Indonesia bisa dibilang sebagai tim yang paling lemah. Itu terjadi karena Piala Asia nanti menjadi debut Indonesia, karena sebelumnya mereka belum pernah bermain di ajang 2 tahunan tersebut. Sehingga tak heran, di Piala Asia nanti, skuad Garuda pantas dianggap sebagai anak bawang. Namun meski anak bawang, Indonesia tetaplah memiliki potensi untuk merepotkan lawan-lawannya. Dan semua itu akan dibahas dalam ulasan berikut ini. Pada tahun depan, timnas Indonesia akan disibukkan oleh beberapa turnamen. Di antaranya adalah Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia, dan Piala Asia U23. Untuk jadwal yang paling dekat, skuad Garuda akan bermain di Piala Asia. Pada ajang tersebut, Indonesia akan melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Irak, dan Vietnam. Jika boleh jujur, untuk lolos ke babak selanjutnya terbilang sangat berat. Karena lawan yang bakal dihadapi Indonesia bukanlah lawan biasa. Apalagi jika melihat performa timnas dalam beberapa laga terakhir, membuat kita semakin pesimis jika Indonesia mampu memberikan kejutan. Selang beberapa bulan kemudian, giliran timnas U23 yang unjuk gigi di Piala Asia. Pada ajang ini, skuad Garuda juga berada di grup yang sangat berat, karena lawan yang bakal dihadapi adalah Qatar, Australia, dan Jordania. Sebuah lawan yang tentunya sudah berpengalaman di ajang tersebut, berbeda dengan Indonesia yang belum memiliki pengalaman sama sekali. Meski belum memiliki pengalaman, namun Indonesia tetap memiliki peluang untuk membuat kejutan. Kejutan yang bisa membuat skuad Garuda mendapatkan predikat sebagai tim kuda hitam. Anggapan ini tentunya tidak main-main karena ada beberapa faktor yang mendukung hal tersebut. Faktor-faktor yang dimaksud adalah skuad generasi emas Indonesia. Pada ajang Piala Asia nanti, Indonesia diprediksi bakal diperkuat oleh pemain-pemain terbaik. Mereka adalah Rizky Ridho, Pratama Arhan, Elkan Bagot, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, hingga Ivar Canat. Belum lagi ditambah dengan datangnya pemain baru seperti Justin Hubner dan Nathan Choat. Sehingga dengan skuad seperti itu, Indonesia seharusnya bisa memberikan perlawanan terhadap lawan-lawannya. Para pemain sudah berpengalaman tampil di timnas senior. Dari skuad U23 Indonesia, menariknya 80% diantaranya sudah menjadi bagian dari timnas senior. Bahkan mereka adalah pemain inti seperti Rafael Struijk, Hernando Ari, Ivar Canat, hingga Marcelino Ferdinand. Pengalaman itulah yang bisa menjadi keuntungan bagi timnas U23. Karena pemain yang ada sudah memiliki pengalaman di tingkat yang lebih tinggi, yakni tingkat timnas senior. Timnas U23 tak sekuat senior. Meski pesaing Indonesia adalah negara yang kuat, namun kekuatan mereka tentunya berbeda dengan skuad senior. Ya, biasanya timnas kelompok umur itu memiliki kekuatan yang lebih merata, sehingga peluang untuk meraih kemenangan tetaplah ada. Bukti nyatanya adalah saat Indonesia melawan Australia beberapa waktu yang lalu. Saat itu skuad Garuda hanya kalah tipis 2-3 dari Australia. Sebuah hasil yang bisa menjadi tolak ukur jika Indonesia mampu memberikan kejutan di ajang nanti. Pemirsa, ramai rumah kick, bahaya pemirsa, muncul dari belakang. Oh, sukar dipercaya pemirsa. Bagaimana sebuah free kick yang dilakukan oleh para pemain dari Australia tidak bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Lepas kali ini, oh, sukar dipercaya pemirsa. Dan apa yang terjadi? Ternyata Patrick Wood berhasil mengelabui lini pertahanan dari Indonesia dan merubah skor menjadi 0-2, di mana Indonesia tertinggal dari masuk kali ini. Kita lihat bagaimana peluang yang dimiliki. Dan oh, sukar dipercaya pemirsa. Sebuah tendangan. Indonesia bisa. Indonesia.
bermain tanpa beban. Pada ajang Piala Asia nanti, Indonesia akan berstatus sebagai tim debutan, sehingga status tersebut seharusnya tidak terlalu membebani mereka. Dengan begitu, para pemain seharusnya tampil nothing to lose demi Garuda di dada. Karena alasan itulah Indonesia bisa memberikan kejutan terhadap lawan-lawannya, entah itu Qatar, Australia maupun Jordania. Sehingga menarik dinantikan bakal seperti apa permainan dari Indonesia. Meski memiliki beberapa faktor untuk memberikan kejutan, namun ada hal lain yang tampaknya harus diperhatikan oleh Indonesia, terutama soal pemain yang akan disiapkan di ajang Piala Asia nanti. Berhubung ajang tersebut bukan agenda FIFA, maka setiap tim berhak menahan pemainnya untuk tidak bermain di Piala Asia. Hal inilah yang ditakutkan oleh Indonesia, karena pemain mereka banyak yang bermain di Eropa. Jika itu terjadi, maka skuad Garuda tidak akan diperkuat oleh Elkan Bagot, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, hingga Ivar Caner. Dengan begitu, Indonesia mau tak mau harus mengandalkan pemain yang bermain di Liga 1. Masalah itu harus segera dipikirkan oleh PSSI. Mereka harus melobi klub-klub sang pemain agar diizinkan bermain di Piala Asia. Untuk hal ini seharusnya bisa diusahakan, mengingat kebanyakan pemain Indonesia bukanlah pemain inti di klubnya. Contohnya Elkan Bagot yang selama ini jarang bermain di skuad utama Ipswich Town. Daripada menganggur, lebih baik Elkan dikirim untuk bermain di ajang Piala Asia bersama timnas Indonesia. Alasan yang sama juga berlaku untuk Pratama Arhan yang selama ini menjadi camat di tim Tokyo Verdy. Masalah lain yang harus segera dibenahi adalah mental bermain. Karena pada ajang Piala Asia nanti, Indonesia akan menghadapi ribuan supporter tuan rumah. Jika mentalnya belum siap, maka momen kekalahan melawan Irak bisa saja terulang kembali. Maka dari itu, ini adalah tugas Shin Tae-yong untuk membentuk mental anak asuhnya agar tidak demam panggung saat bermain di lapangan.